Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum anak saya dan soleha? Alhamdulillah bi khair. Ya. Nah, sebelum belajar kita berdoa dulu ya. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang baik. Alhamdulillah ya. Sekarang kita belajar matematika kelas 3. Tema 3, subtema 4. Masih tentang satuan waktu ya. Sebelumnya kemarin sudah belajar tentang satuan waktu dari sisi jam ya. Nah, sekarang kita akan belajar satuan waktunya dari tanggal ya. Nah, sebelumnya juga sudah ditampilkan ya tentang tangga. Nah, tangga dari detik ke abad. Nah, bagaimana ketika turun itu harus dikali dan naik harus dibagi, sama seperti satuan panjang dan berat ya. Nah, mudah-mudahan berguna tangganya ya. Nah, berguna bagi anak saya dan soleha dan juga bagi Ustadz serta bagi semuanya yang mungkin memerlukan untuk menghitung ya. Jika ada kekurangan ya, itulah namanya manusia ya, pasti ada kekurangannya. Jika ada kelebihan itu semua datangnya dari Allah Ta'ala ya. Sebelum mulai tentang perhitungan ya, hari, pekan ya, bulan ya, Ustadz akan menyampaikan tentang kalender. Bahwa kalender itu ada dua, ada kalender Masehi dan kalender Hijriah ya. Kalender Masehi itu sekarang tahun 2020, sedangkan kalender Hijriah sekarang tahun 1442 ya. Nah, untuk kalender Masehi yang 2020 itu dimulai dari bulan Januari hingga Desember ya. Beda dengan kalender Hijriah. Kalender Hijriah itu dimulai dari bulan Muharram sampai Dzulhijjah ya. Nah, Dzulhijjah ini Lebaran Idul Adha ya, dan juga berhaji ya, pergi ke Mekah. Nah, untuk Muharram ini ya, atau di bulan Hijriah ini, tahun Hijriah ini, itu perpindahan harinya itu adalah di maghrib ya. Nah, jadi ketika maghrib itu berpindah hari. Makanya kenapa ketika kita malam ya Lebaran ya, maghrib itu sudah masuk 1 Syawal, makanya bisa kita bertakbir ya, karena memang sudah masuk 1 Syawal ya. Beda dengan kalender Masehi, dia perpindahan harinya itu di jam 12 malam atau jam 00 ya. Jam 12 malam, jam 00 itu berpindah dari Senin ke Selasa ya. Sedangkan di Hijriah itu maghrib pindahnya ya. Nah, tentang nama hari itu sama dari Ahad ya, dimulai dari Ahad ya. Ahad, Isnin atau Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, kembali lagi Ahad ya. Nah, jadi kalender yang dikenal dulu itu dari Ahad ya. Nah, sama sebenarnya dengan kalender Hijriah ya. Nah, itu sekilas tentang kalender ya, Masehi dan Hijriah. Latihan soal nomor 1. 4 hari ada berapa jam? 1 hari sama dengan 24 jam. Nah, berarti 4 dikali 24. Nah, bagaimana cara ngitungnya? Nah, kita lihat sini ya. 24 dikali 4 ya. Pertama 4 kali 4, nah berapa? 16. 6 di bawah, 1 di atas angka 2 ya. Lalu 4 dikali 2, 8 ditambah 1, 9 ya. 96 ya. Jadi 4 hari itu sama dengan 96 jam ya. Wah, banyak juga ya. Nah, berarti 4 hari itu ada 96 jam. Lalu yang nomor 2, 3 pekan ada berapa hari?
Nah, ya, satu pekan itu ada 7 hari. Nah, ingat, dari pekan ke hari itu berarti naik atau turun? Nah, turun ya. Karena turun berarti harus dikali ya. Makanya karena satu pekan itu 7 hari, berarti 3 pekan itu berarti 3 kali 7. Nah, 3 kali 7 bagaimana cara ngitungnya? Nah, yang kemarin pakai jari ya. Nah, jadi ini ya. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ya. 16, 17, 18, 19, 20, 21 ya, ada 7. Nah, gitu cara ngitungnya. Berarti 3 kali 7 sama dengan 21 ya. Jadi 21 hari ya. Ya, ditulis dulu. Ya. Nah, lalu bagaimana yang nomor 3? 2 bulan berapa pekan? Nah, 1 bulan itu sama dengan 4 pekan. Nah, karena 2 bulan berarti 2 kali 4, karena bulan ke pekan itu turun ya, berarti harus dikali ya, kecuali dari pekan ke bulan. Nah, karena naik harus dibagi. Nah, karena turun ya, nah 1 bulan itu 4 pekan. Nah, berarti 2 bulan itu berarti 2 kali 4 sama dengan 8 ya, jadi 8 pekan. Sekarang nomor 4 ya, 2 tahun berapa bulan? Nah ya, 1 tahun itu 12 bulan. Nah, karena dari tahun ke bulan itu turun ya, berarti harus dikali ya. Makanya 2 dikali 12 sama dengan, nah ya, kenapa 2? Karena 2 tahun. Kenapa 12? Karena 1 tahun itu sama dengan 12 bulan ya. Makanya dikali 12 bulan. Kenapa dikali? Karena dia turun, bukan naik. Kalau dari bulan ke tahun itu kan naik, berarti harus dibagi ya. Nah, begini hitungnya ya. Bisa pakai cara gasing ya. Kalau cara gasing berarti dari kiri dulu. 2 kali 2. 2 kali 2 kali 1, 2 kali 2 4 ya. Berarti 2 kali 12 sama dengan 24 bulan ya. Berarti 2 tahun itu sama dengan 24 bulan ya. Lanjut lagi nomor 5, 48 jam berapa hari? Nah, gimana tuh ya? Nah, tadi sudah diketahui ya, 1 hari itu sama dengan 24 jam. Nah, karena dari jam ke hari itu naik ya, berarti harus dibagi ya. Dibagi berapa? 24, karena 1 hari itu sama dengan 24 jam ya. Makanya 48 dibagi 24 hasilnya berapa? Ya, 2 hasilnya ya. Nah, ya. Ya, cara menghitungnya bisa dengan perkalian ya. 24 dikali 2 berapa ya hasilnya ya? Nah, hasilnya ternyata 2 kali 2 4. 2 kali 4 8. 48. Nah, berarti 2 nih ya. Nah, seperti itu ya. Lalu yang nomor 6 ya. 14 hari berapa pekan? Nah, dari hari ke pekan itu naik, berarti harus dibagi. Dibagi berapa? 7. Kenapa? Karena 1 pekan itu sama dengan 7 hari ya. Makanya 14 dibagi 7. Nah, ini kembali lagi perkalian ya. Kalau ini kan enak ya, sudah ada perkaliannya. 7 dikali berapa yang hasilnya 14? Nah ya, 7 kali 1 7. 7 kali 2, nah 7 nya ditambah 7 berarti 14. Ternyata 14 dibagi 7 sama dengan 2 ya. Nah, makanya 14 hari itu sama dengan 2 pekan. Nah, nomor 7. Sekarang 16 pekan. Ada berapa bulan? Nah, kalau dari pekan ke bulan itu juga sama naik. Ya, berarti harus
dibagi berapa? 4. Kenapa? Karena 1 bulan itu ada 4 pekan, ya. Karena 1 bulan 4 pekan, ya, makanya ketika 16 pekan itu berapa bulan harus dibagi 4. Nah, ini sama nih perkalian 4, ya. Nah, 4. Nah, bagaimana? Nah, bisa pakai jaring yang sudah diajarkan, ya. Nah, 4 dikali berapa? Hasilnya 16. Coba kita hitung dulu, ya. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nah, ternyata berapa tuh? Ada 4 jari. Berarti 4 kali 4. Ya. Ternyata 4 kali 4 itu sama dengan 16, ya. Jadi 16 pekan itu sama dengan 4 bulan, ya. Nah, itu tadi, ya, membahas tentang latihan soal, ya. Jadi nanti kalau menghitung, ya, perhatikan saja dia turun atau naik, ya. Kalau turun dikali, kalau naik dibagi, sama seperti satuan panjang dan satuan berat, ya. Jadi seperti yang sudah ditampilkan, ya, ada tangga tentang satuan waktu untuk tanggal, ya. Nah, itu aja latihan soalnya, ya. Nanti kalau kurang paham, ya, coba diulangi lagi. Alhamdulillah, berarti kita sudah belajar satuan waktu, ya, mulai dari detik, menit, jam, berlanjut lagi ke hari, pekan, bulan, tahun, ya. Nah, jika tidak ada latihan di sini seperti, ya, dasawarsa, abad, ya, tinggal ikuti ini aja, ya, tangganya, ya. Jadi kalau misalnya satu dasawarsa berapa tahun? Nah, lihat di situ, ya. Nah, kalau dasawarsa ke tahun itu berarti dikali, berarti satu dasawarsa itu sama dengan 10 tahun, ya. Begitupun ketika dari tahun ke dasawarsa, ya. 20 tahun berapa dasawarsa? Ya, berarti 20 dibagi 10 sama dengan 2 dasawarsa, ya. Nah, begitupun abad, ya. Nah, dari abad ke tahun, nah, berarti kan turun ke dasawarsa 10, turun lagi ke tahun 10 lagi. Nah, berarti kan nolnya 2. Kalau nolnya 2 berarti 100, ya. Makanya satu abad itu sama dengan 100 tahun, ya. Jadi kalau bilang 1 abad, berapa 1 abad? Nah, lihat ini, ya, dari abad ke tahun. Nah, nolnya 2 berarti 100 tahun, ya. Ya, jadi tidak bingung lagi, ya, tentang satuan waktu, ya. Jadi alhamdulillah kita sudah belajar, ya, kemarin satuan panjang, satuan berat, dan terakhir ini satuan waktu, yang sebelumnya juga tentang jam, sekarang tentang hari, ya. Nah, alhamdulillah, ya, mudah-mudahan bisa berguna untuk anak-anakku, ya, yang soleh dan soleha, dan juga berguna buat Ustadz, ya. Seperti tadi Ustadz ingatkan, jika kurang paham, ya, diputar lagi, ya, sambil dikerjakan, ya, sambil dikerjakan. Jadi ikut berpikir juga, ya. Nah, itu aja, ya. Nah, kita tutup dengan kafaratul majelis, ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik.